Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cynthia, NIM 17104165299 dan rekan saya Christopher Mailando, NIM 17104164111. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview 3 jurnal. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Motivasi dari seorang pemimpin merupakan tugas yang penting untuk membangun para bawahan atau karyawan agar bersemangat melakukan tugas-tugasnya. Motivasi berasal dari adanya keinginan untuk maju dan berkembang, dari jenis pekerjaan serta adanya keinginan yang tinggi dari dalam diri menjadi bagian suatu perusahaan atau tempat seseorang bekerja. Selain itu, motivasi kerja sangat dominan oleh perasaan aman dalam bekerja, penghasilan atau gaji yang adil, kondisi kerja yang nyaman, penghargaan serta pengakuan atas prestasi kerja. Suatu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya serta meningkatkan fasilitas atau sarana untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa lainnya. MC Kellen dalam Hidayati 2017 mengatakan bahwa motivasi merupakan energi yang tersedia, yang ada, yang akan dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan dari kebutuhan individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Selain itu, MC Kellen juga menambahkan bahwa kekuasaan, afiliasi, dan prestasi adalah motivasi yang kuat dalam individu. Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku dalam melaksanakan sesuatu, sehingga mencapai hasil dan tujuan. Tujuan motivasi dalam Melayu SP Hasibuan 2006 mengungkapkan bahwa yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, yang keempat, meningkatkan kedisiplinan absensi karyawan, dan yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Pembahasan bab yang kedua, perbandingan judul jurnal yang pertama, pengaruh motivasi kerja terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Jurnal yang kedua, pengaruh motivasi dan kinerja pegawai terhadap kualitas layanan administrasi akademik. Dan jurnal yang ketiga, pengaruh motivasi kerja terhadap pelayanan publik di kantor camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Persamaan ketiga artikel ini sama-sama membahas tentang pengaruh motivasi kerja terhadap pelayanan. Terdapat perbedaan di mana dari ketiga artikel ini memiliki indikator motivasi yang berbeda, di mana dari artikel pertama menyebutkan bahwa motivasi terjadi jika seorang pemimpin memiliki kepekaan dalam memberi semangat terhadap para bawahan. Artikel kedua menyatakan bahwa motivasi seorang pegawai dapat terjadi karena berbagai hal. Dan artikel yang ketiga lebih menjelaskan bahwa sebuah motivasi internal dalam artian suasana kerja yang lebih harmonis. Latar belakang atau pendahuluan. Artikel yang pertama, motivasi dari seorang pimpinan merupakan tugas yang penting untuk membentuk para bawahan atau karyawannya agar bersemangat melakukan tugas-tugasnya. Motivasi kerja berasal dari adanya keinginan untuk maju dan berkembang. Selain itu, motivasi kerja sangat dominan oleh perasaan aman dalam bekerja, penghasilan atau gaji yang adil dan kompetitif, kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan,
penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja, serta perlakuan yang adil dari pimpinan. Puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatannya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan. Semakin ketatnya persaingan serta pelanggan yang semakin relatif dan berpengetahuan mengharuskan puskesmas selaku salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terlebih dahulu harus diketahui apakah pelayanan yang telah diberikan kepada pasien atau pelanggan selama ini telah sesuai dengan harapan atau belum. Latar belakang jurnal yang kedua, perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem lainnya, baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan. Keberadaan perguruan tinggi dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai peran yang amat besar melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga administrasi di suatu perguruan tinggi memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan dosen. Tenaga administrasi berperan dan memiliki fungsi sebagai frontline yang juga berhubungan langsung dengan mahasiswa, mulai dari proses pendaftaran, memberikan informasi, mendengarkan, serta memberi rekomendasi pemecahan masalah administrasi yang dihadapi mahasiswa sampai dengan urusan wisuda. Tingginya motivasi kerja tenaga administrasi diyakini akan makin meningkatkan kualitas layanan yang diberikan universitas kepada setiap konsumennya, serta upaya lain yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi adalah melalui peningkatan kinerja pegawai. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Bertitik tolak dari latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi aktual motivasi pegawai di lingkungan Direktorat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia? Yang kedua, bagaimana kondisi aktual kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kondisi aktual kualitas layanan di lingkungan Direktorat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kinerja pegawai administrasi terhadap kualitas layanan administrasi akademik di Direktorat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang jurnal yang ketiga. Organisasi publik sebagai pelayan kepentingan masyarakat dapat merespon laju perkembangan masyarakat dengan menentukan visi pelayanan yang acceptable Islami tahun 1999 menyatakan bahwa visi organisasi publik saat ini harus sudah bergeser dari sekedar bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, paradigma proses menuju kepada pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, organisasi publik diharapkan dapat lebih responsif menghadapi berbagai tuntutan perubahan yang ada. Organisasi Kantor Camat Tenggarong
beserta seluruh anggotanya merupakan bagian organisasi dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di wilayah kecamatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap pelayan publik di kantor Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Persamaan dari ketiga artikel ini juga jelas di mana di setiap artikel menjelaskan bagaimana sebuah instansi atau organisasi dapat meningkatkan pelayanan mereka dengan cara memotivasi karyawan, dan di sini juga dijelaskan motivasi penting bagi suatu instansi atau organisasi. Perbedaan dalam ketiga artikel ini ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok, di mana pada bagian latar belakang dan pendahuluan, ketiga artikel ini sudah semakin menjelaskan perbedaan apa yang menjadi faktor motivasi seseorang dalam meningkatkan kinerjanya. Kajian pustaka atau landasan teori jurnal yang pertama, teori kebutuhan manusia, motivasi kerja, pelayanan kesehatan, hubungan motivasi kerja terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Jurnal yang kedua, kualitas layanan administrasi akademik, motivasi kinerja pegawai. Dan jurnal yang ketiga, motivasi kerja, pelayanan publik, kerangka pemikiran. Penulis menyajikan beberapa teori penghubung antara kedua variabel penelitian. Penulis menurut para pakar sebagai berikut. Sugianti menyatakan bahwa faktor manusia dalam pemberian layanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan total pelanggan. Untuk itu, maka dalam memberikan pelayanan, motivasi dari pemberi layanan merupakan hal yang mendasari menurut Zeitham dalam Pasolong 2007. Baik buruknya kualitas pelayan yang diberikan provider penyedia layanan tergantung persepsi konsumen atau motif dari pelayanan yang diberikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari strukturnya itu kita mencari perbedaannya dan persamaannya. Di sini saya akan mulai dari metodologi penelitian. Nah, untuk ketiga jurnal ini sendiri itu memiliki persamaan di mana pada ketiga artikel ini sama-sama itu mengambil responden dari setiap organisasinya dan tidak mengambil responden dari luar gitu. Nah, dan untuk perbedaannya itu sangat jelas itu pada metode, itu metode samplingnya, di mana yang artikel yang pertama itu dia menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Terus yang jurnal yang kedua itu dia menggunakan metode random sampling. Terus yang ketiga itu artikelnya itu menggunakan metode sampling, yaitu metode sensus. Nah, lanjut ke struktur yang selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitian ini sendiri dari ketiga artikelnya itu saya dapat simpulkan itu ada persamaannya, yaitu dari hasil penelitiannya itu dari ketiga artikel ini sendiri itu menjelaskan tentang bahwa motivasi itu sangat penting dan berpengaruh tinggi terhadap kinerja dan pelayanan seseorang itu. Apalagi ketika dia bekerja di sebuah organisasi kan sangat membutuhkan sebuah motivasi ya. Dan untuk perbedaannya sendiri itu tidak terlalu signifikan ya pada bagian ini, karena yang menjadi perbedaan itu adalah sebuah variabelnya, karena kita tahu kan dari ketiga artikel ini sendiri mengambil tempat yang berbeda ya, sudah pasti variabelnya juga berbeda. Lanjut ke struktur yang selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya
yang ketiga artikel ini sendiri itu persamaannya itu ketiga artikel ini sendiri itu menjelaskan kesimpulan di mana motivasi masih menjadi faktor utama dalam meningkatkan kinerja karyawan dan juga meningkatkan pelayanan. Terus terdapat sebuah perbedaan itu di mana pada artikel ketiga itu tidak mencantumkan saran atas sebuah penelitian yang telah dibuatnya. Dan lanjut ke daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka sendiri ini persamaan dari ketiganya itu sama-sama mengambil atau memiliki jumlah daftar pustaka yang lebih dari 3. Terus sama-sama mengambil referensi tentang motivasi, terus sumber daya juga. Nah, untuk perbedaan dari ketiga jurnal ini terdapat pada tahun terbit. Ya sudah jelas ya, karena mereka juga mengambil buku atau referensi dari sumber lain dan juga pasti berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya ini masuk ke bab 3 itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pada dasarnya sebuah motivasi adalah stimulus untuk karyawan maupun organisasi yang berpengaruh terhadap suksesnya sebuah tujuan organisasi atau perusahaan. Di setiap artikel yang di atas itu sama-sama menjelaskan tentang bagaimana sebuah motivasi dari seseorang ataupun sebuah instansi dapat meningkatkan atau mempengaruhi kinerja seseorang dalam meningkatkan pelayanannya. Motivasi juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor. Tidak peduli itu faktor yang berupa internal maupun eksternal. Terus sebuah organisasi meningkatkan motivasi kepada karyawan memiliki dampak yang positif bagi masyarakatnya, karena masyarakat itu sendiri adalah pemakai atau pengguna jasa mereka. Jika motivasinya tinggi, terus pelayanan tinggi, juga otomatis masyarakat juga senang. Dan untuk sarannya juga itu, adapun sarannya itu yang dapat dikemukakan adalah untuk jurnal di atas, khususnya yang 1 dan 2 itu ya, agar dapat lebih menjelaskan bagaimana kerangka pemikirannya dari para penulis, dan juga pada ketiga artikel ini tidak menyebutkan hipotesisnya untuk penelitian ini. Dan untuk kedepannya mungkin saya rasa sebaiknya penulisan artikel ini atau jurnal lebih bisa memperhatikan strukturnya agar lebih jelas atau lebih mudah kita untuk mereviewnya. Terima kasih.